Salam jumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 28 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 22 ayat 30, dilanjutkan dengan pasal 23 ayat 6 sampai 11. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku,
agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah persatuan. Salah satu cita-cita luhur dari pendiri Republik Indonesia adalah persatuan. Para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia memandang dan menganggap bahwa persatuan adalah cara sekaligus tujuan dari berdirinya negara kita ini. Persatuan adalah hal mutlak yang harus diusahakan sekaligus dicapai demi kemakmuran, kedamaian, dan kejayaan Indonesia. Tanpa adanya persatuan, mustahil kejayaan dan segala mimpi indah rakyat Indonesia akan dapat terwujud. Persatuan sungguh amat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku yang terkasih, bacaan kitab suci pada hari ini berbicara tentang kesatuan. Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah keselamatan yang mempersatukan, bukan membedakan. Keselamatan Kristus Yesus itu hanya satu, yakni bersatu dengan Allah Bapa dan membawa keselamatan yang sama tanpa melihat latar belakang manusia. Kasih Allah itu satu, sehingga keselamatan Allah itu juga satu, sekaligus mempersatukan. Perbedaan bangsa, bahasa, ras, dan golongan tidak ada lagi, karena keselamatan Allah itu hanya satu. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bacaan Injil, Yesus dengan lebih jelas menunjukkan kepada kita bahwa kesatuan keselamatan karena iman itu. Yesus mendoakan kita, umat yang percaya kepadanya, agar kita semua dipersatukan dengan Allah Bapa di surga, agar kita semua juga menjadi satu di dalam iman Yesus dan Bapanya. Roh Kuduslah yang dianugerahkan kepada kita masing-masing, dan di dalam Roh Kudus itu kita semua dipersatukan dengan kesatuan cinta antara Yesus Kristus dengan Bapanya. Karena iman, kita juga boleh ambil bagian di dalam persekutuan cinta yang abadi itu. Kita memang diciptakan berbeda satu sama lain. Namun di dalam perbedaan itu, cinta Allah mempersatukan kita. Kita diberikan karunia yang berbeda-beda, kemampuan dan bakat yang berbeda pula. Namun semua itu seharusnya mempersatukan kita. Iman kita membuahkan keselamatan yang satu dan sama di dalam Yesus Kristus. Iman menuntun kita sekalian untuk merasakan cinta yang sama, yang satu dan abadi di dalam cinta Allah sendiri. Semoga demikian. Amin.